Streaming short series RCTI Plus gratis. Kalau kelas shoot enggak mau, males. Enggak sih. Enggak. Ya, karena gini, balik lagi kan aku bilang tadi, ketika suamiku lagi nggak ada di rumah, berarti kan otomatis yang handle anak-anak itu aku, gitu loh. Jadi waktunya sendiri kayaknya udah habis di jalan gitu loh. Untuk nyempetin ke lokasi syuting tuh agak sulit banget gitu. Bukan yang nggak mau juga sih ya. Mungkin kalau sesekali, tapi pasti kalau aku ke sana aku harus bawa anak-anakku juga. Karena nggak tahu ya, aku sama Mas Oka tuh masih tipikal yang pengen selalu deket sama anak-anak dulu gitu loh. Mumpung masih masih mereka juga masih mau deket sama kita gitu. Tapi sekarang lagi transisi sih karena mereka kan udah mulai remaja ya, udah 16 tahun, 14 tahun dan 13 tahun. Udah iya. Iya. Makanya udah mulai pengennya main sama temen, udah mulai aduh ya udah mulai apa transisi. Nah ini nih makanya ketika transisi kayak gini nih kita butuh waktu yang bermanfaat untuk diri sendiri, membuat tubuh jadi sehat, mental juga sehat, dan ya nggak stresan aja gitu di rumah sendirian gitu. Banyak hal yang dikerjain sebagai ibu ya. Iya betul. Komplit banget tadi jadi nyanyi, jadi supir Oh iya, anak, jadi perawatan. iya. Rahasianya apa sih tetap romantis, jauh dari pemberitaan, gosip-gosip gitu. Apa ya? Anak udah gede-gede. Dibilangin romantis banget juga enggak kok kita normal. Aku sama suami nggak ada rahasia khusus ya. Jauh dari pemberitaan mungkin karena kita apa ya? Apa ya? Eh, Komunikasi yang bagus. oh enggak, komunikasi kita ya sosok lah. Enggak ya kalau misalnya dibilangin em, apa namanya harmonis banget juga ya standar di rumah tangga ada berantem pasti ada berantem. Tapi kalau misalnya berantem itu kan bukan berarti kita kayak memutuskan kayak udah bentar cerai aja deh, kayak nggak gitu juga kan, kayak atau enggak kita berantem pengen pengen menjatuhkan lawan atau pasangan sendiri kan enggak. Kita kan berantem kan tujuannya pengen apa sih emang kamu mau? Aku maunya kayak begini kok kamu maunya kayak gitu. Ya udah deh emang kenapa sih? Ya udah deh kita coba kayak kayak semacam perembukan untuk mencapai mufakat gitu kan. Iya gitulah. Jadi ya ketika kita juga ada bertengkar ya bertengkarnya untuk menyatukan emang maunya apa sih maunya mau gimana gitu kan. Menyamakan prinsip. Iya seperti itu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang eh merasa harusnya gue yang menang nih berantem kali ini cuman ya udahlah gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan tujuannya bukan kayak pengen siapa yang menang siapa yang kalah gitu tapi kan emang biar berjalannya lebih ke depannya itu lebih enak gitu lah. Kak, rasanya punya suami aktor papan atas yang sering mungkin adu acting sama perempuan-perempuan yang mungkin kadang-kadang cakep-cakep Masih gitu. muda, masih cantik. Nah, itu salah satu Gimana Kak? itu penting tuh ya salah satu. Nah, dulu tuh aku nggak ada aktivitas olahraga ya. Itu ngaruh loh pola pikir hormon mungkin kayaknya tidak beredar sebagaimana semestinya gitu kan. Karena di rumah aja gitu. Iya bisa jadi gitu. Ya di rumah aja sebenarnya mungkin banyak kegiatannya kayak ya, ibu rumah tangga gimana sih ya bebersih rumah dan segala macam. Cuman kan tetap apa walaupun badan gerak tapi tuh tidak hormon endorfin apa segala macam tuh kayak nggak keluar gitu loh, ya kan? Nah ketika kita olahraga, oh mental lebih sehat banget. Pola pikir juga jadi berubah. Yang dulu tuh kalau aku belum olahraga, bawaan tuh kayak marah-marah mulu kan, bad mood aja kayak bawaan orang tuh salah gitu. Overthinking terus. Overthinking, jealousan loh jadi gitu ya.
ya kayak mungkin merasa jealous karena suami gue keluar dulu nih gitu, kok gue nggak kemana-mana nih gitu, ada rasa seperti itu. Cuman ketika udah olahraga, hormon sudah tersalurkan dengan baik, jadi aku lebih tenang, aku lebih kalem, aku lebih bisa menikmati hidup, aku jadi lebih berpikir positif kayak gitu kan. Jadi makanya kenapa suamiku juga mengizinkan aku olahraga seperti ini yang aku suka, karena aku mungkin pas balik ke rumah tuh juga yang happy gitu loh, ngurus anak juga jadi happy, ngurus rumah juga jadi happy, karena aku juga kayak merasa tercukupi untuk diri aku gitu. Self love itu jadi ada gitu. Gitu sih, makanya ya olahraga itu salah satu yang sangat-sangat membantu dalam uh, perubahan mood. Gitu. Jadi mood itu sudah bisa dikontrol. Betul, lebih enak jadinya gitu. Berarti pernah ngalamin masa yang cemburu banget, pernah, sekarang sudah nggak sama sekali. Iya, ya, ya cemburunya dalam berbagai banyak hal ya, nggak cuman ke lawan main yang perempuan ya gitu ya, tapi memang ke segala aspek lah gitu. Kayak kesel aja gitu bawaannya, kayak serba salah gitu, gitu. Kalau lawan main masuk akal cewek gitu Bunda, pernah ada diskusi nggak sih ke Rara dengan Mas Oka, misalnya aku nanti lawan mainnya ini, Oh dia masalahnya ini nih gitu, suka, nah suka itu cerita, dia suka cerita. Cuman ya aku bisa apa gitu ya? Dia aku bisa apa, kan kamu pekerjaannya sebagai aktor ya harus bekerja. Yang penting kan yang penting kan tujuan kamu bekerja itu buat apa gitu kan? Ya pasti kan untuk mendapatkan nafkah untuk yang akan kamu bagi untuk keluarga gitu, istri dan juga anak-anak kayak gitu kan. Nah tujuannya itu apa harus diingat juga. Dia tuh sosok pria dewasa yang udah harus tahu lah mau ngapain sih dia gitu. Kalau misalnya dia mau macem-macem ya berarti kamu akan merusak apa yang sudah kamu bangun selama ini gitu kan. Jadi makanya aku juga mempercayakan ke dia supaya dia juga lebih leluasa bergerak dalam arti apa actingnya tuh jadi lepas gitu loh, nggak ada aduh ntar bini gue ntar cemburu, aduh bini gue ntar gue berantem lagi di rumah gitu, nggak ada kayak gitu, biarin aja dia bisa berekspresi selepas-lepasnya, tapi dengan tahu apa yang jadi batasannya, ada boundariesnya lah cie. Kayak gitu. nah Kak, Mas Oka kan lagi main di sinetron SCTV Iya, kan tebaran nih, hati ya, karena anak-anak ikut nonton juga nggak sih Nak? nah Nonton juga nggak Kak nonton? berhubung RCTI itu sekarang kan tidak seperti dulu ya dapat di mana-mana. Nah di rumahku tuh anak-anak satu. Kamu tahu nggak sih? Ini aku kasih tahu ya. Aku punya TV tuh cuma satu di rumah. It, cuma TV satu di rumah. Kan biasanya kan kalau orang tuh ada TV tuh di kamar ada, di di ruang keluarga, di dapur atau di kamar, setiap kamar ada. Aku nggak, cuma satu. Tujuannya apa? Buat aku supaya kalau misalnya mau nonton ngumpul gitu kan. Tapi sekarang kan udah ada handphone ya. Mereka juga anak-anak zaman sekarang kan, mohon maaf, bukan yang nggak mau nonton papahnya. Anakku yang paling kecil apalagi dia paling suka nonton nonton karya-karya papahnya. Tapi karena kalau sinetron itu kan malam, itu udah mulai jam tidurnya mereka dan udah kayak gitu, apa namanya, agak sulit didapat di TV kita nggak kebagian RCTI gitulah, jadi nggak nonton. Cuman ibuku nonton every day. Dia nontonin banget. Iya, tebaran hati dia nonton, ngikutin banget. Nah kalau anakku yang ketiga itu semua karya-karya papanya diikutin, kayak yang misalnya series, film. Nah sinetron ini dia nggak bisa karena ya itu jam tidurnya, udah malam kan soalnya jam tidurnya, dan apa namanya, ya mungkin dewasa banget kali ya, bisa dibilang bukan untuk anak-anak yang nonton gitu, mungkin gitu ya. Iya, persoalan rumah tangga mungkin dia kan nggak ngerti gitu. Ya gitu sih. Komentar Kakak tentang perannya Mas Oka sama Sasa di Tebaran Hati.
Nah, aku juga nontonnya tuh baru sedikit-sedikit ya pas lagi nengokin mamaku lagi nonton. Nah, ini filmnya kayak gini gitu. Oh gitu ya, Ma gitu. Ya, aku lihat tuh kemarin sempat apa yang masih awal-awal kan perannya suamiku tuh masih yang kayak jadi suami yang baik ya. Terus aku dengar dari mamaku juga katanya, oh lagi galak nih sekarang ya gitu kan ya bener ya. Nah terus aku ngeliat klip-klip dari Instagram, kok jadi lucu begini, kok juga kamu jadi gimana sih? Jadi agak bingung sih, cuman kayaknya justru itu yang menarik ya, nggak bisa dibaca sama netizen mungkin ya, sama penonton. Itu yang menarik justru kayaknya. Jadi nggak belum ketebak nih, ini orangnya sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi aku ngelihat ya justru itu sih yang menarik memang. Karena biasanya kalau udah peran baik-baik terus gitu kan, baiknya kebaikan banget, kalau jahat jahat banget, jahatnya jahat banget, ngelawak ngelawak lo jadi pelawak malah jadi. Kalau ini tuh kecampuran, ngeblend. Itu yang ini jadi justru itu yang menarik sih kalau menurut aku gitu. Dari sepanjang filmnya Mas Oka, Hmm. Kak Rara lebih suka Mas Oka jadi antagonis atau protagonis? Waduh, Seneng liatnya. aku lebih senang dapat gajinya sih. Ketika honor udah turun itu yang malah aku seneng. Lebih mana nih kalau secara peran? Secara peran yang melihat karakternya kayaknya lebih cocokan antagonis ya. Hmm, Protagonis ya. Tapi aku senangnya protagonis orang baik aja gitu atau gimana? kayaknya yang di Tebaran Hati ini yang lumayan aku suka deh ya itu tadi semuanya ada gitu. Jadi apa namanya lumayan cocok lah di dia kayak gitu. Gitu. Yang malah nggak masuk. Iya, tapi kalau aku lihat kayaknya jam kerjanya itu cukup ini ya, cukup manusiawi. Heeh. Jadi oh nggak sampai pagi-pagi banget, berangkat juga nggak terlalu subuh banget juga gitu kan, nggak terlalu pagi banget. Jadi ya eh yang penting dia bisa ngajarin secara happy, leluasa. eh Ya udah, kayak gitu aja sih. Dia nyaman. Masih sempat siapin sarapan lah pasti panggil. Dia kadang dia tuh nggak sarapan. Dia tuh kan suka intermittent juga gitu. Kayak gitu. Jadi lebih aku bantuin sarapan ya buat anak-anak aja gitu. Anak-anak ada yang kayak angkat kan ya? Oh belum kan masih pada sekolah ya 16 tahun segala macem. Kalau ketertarikan sih ada. Yang pertama sama yang terakhir. Heeh. Yang pertama memang terakhir. Hmm, ya kalau misalnya yang pertama itu dia suka modeling ya. Heeh. Kalau misalnya yang terakhir itu kayaknya dia juga pengen Yang pertama SMA. SMA. Yang terakhir itu juga dia suka apa namanya? Kayaknya dia pengen berakting juga, pengen kayak papahnya lah gitu. Ada apa? Ya ada mulai ketertarikan ke arah sana gitu loh. Tapi kalau aku yang kedua enggak, biasa aja dia Nggak ada minat ya. nggak tahu ya karena dia tuh anaknya tuh lebih yang mas apa sih di antara tiga anak ini yang paling pendiam tuh dia yang anak tengah ini gitu. Jadi belum ketebak dia maunya apa gitu. Siapa aja sih Kak? Aku belum Yang satu namanya Aksyara, yang nomor dua namanya Ruga. Panggilannya aja ya. cowok ya. Yang pertama cewek Aksyara, Aksyara, ya, Aksyara. Panggilannya Syara. Yang kedua namanya Ruga, yang ketiga kita panggilnya Yusa. Mm-mm. Sudah dapat restu berarti untuk jika nantinya mereka terjun ke entertain. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil, aku sih merestui aja ya apapun yang dia mau ambil gitu. Sudah ada tawaran untuk anak-anak. Enggak sih, Masih sekolah gitu.
Iya ya, kita nggak kepikiran juga ke sana sih ya. Iyalah, masih sekolah, masih ada aktivitas yang pengembangan dirinya masih banyak yang harus dilakukan. Karena masih masa pertumbuhan juga kan, supaya matang dulu. Kalau kemudian dia udah emang bener-bener mau banget, baru kita mungkin mau cari jalan nih kayak gimana. Tapi kalau misalnya masih yang maju mundur, kayak masih belum matang juga buat dia, ya udahlah janganlah, mendingan kita fokusin dulu ke apa yang bisa kita bimbing gitu loh. Terima kasih ya sudah menemani kegiatan aku hari ini. Sekarang aku mau ke aktivitas yang berikutnya dan sampai jumpa. Dadah.